Perkembangan Sistem Online Single Submission, OSS, di Indonesia sejak 2018 telah melewati beberapa fase transformasi besar, dari sistem berbasis izin hingga sistem berbasis risiko, RBA, yang kini diatur dalam regulasi terbaru tahun 2025. Berikut adalah lini masa perkembangan OSS 1. Era OSS versi 1.0, 2018-2019, awal peluncuran. Diluncurkan pada Juli 2018 berdasarkan PP nomor 24 tahun 2018. Fokus utamanya adalah mengintegrasikan perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian dan daerah ke dalam satu portal nasional pengelolaan, awalnya di bawah Kemenko Perekonomian, namun pada 2 Januari 2019, operasionalnya resmi dialihkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Dua era OSS versi 1.1, 2019-2021, penyempurnaan, versi 1.1 menghadirkan fitur yang lebih lengkap, termasuk validasi data yang lebih baik dan integrasi dengan sistem kementerian teknis lainnya karakteristik, masih menggunakan pendekatan berbasis izin, komitmen, di mana pelaku usaha mendapatkan izin terlebih dahulu dan baru memenuhi komitmen kemudian. 3 era OSS RBA berbasis risiko, 2021-2024, transformasi besar, diluncurkan pada 4 Agustus 2021 sebagai implementasi dari UU Cipta Kerja dan PP nomor 5 tahun 2021 konsep RBA, izin tidak lagi sama rata, melainkan dibedakan berdasarkan tingkat risiko, rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Kemudahan UMKM, untuk usaha risiko rendah, nomor induk berusaha, NIB, berlaku sebagai izin tunggal, legalitas, SNI sekaligus. 4. Era reformasi OSS 2025, PP 28-2025, regulasi terbaru. Mulai tahun 2025, pemerintah menerapkan PP nomor 28 tahun 2025 yang menggantikan aturan lama untuk lebih menyempurnakan kualitas layanan perizinan fitur, fiktif positif. Per 2 Juni 2025, sistem mulai menerapkan fitur fiktif positif untuk 258 KBLI, di mana izin akan terbit secara otomatis jika instansi terkait tidak memberikan respons dalam batas waktu tertentu. Sentralisasi PMA, perizinan untuk penanaman modal asing, PMA, kini ditarik sepenuhnya ke tingkat pusat, lembaga OSS, untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari birokrasi lokal yang berbelit. Integrasi RDTR, penguatan sistem tata ruang, RDTR, dalam OSS untuk memastikan kesesuaian lokasi usaha secara otomatis, meskipun saat ini masih dalam tahap transisi dan pemutahiran data di berbagai daerah. Sejak diluncurkan pada tahun 2018, sistem OSS, Online Single Submission, telah mengalami beberapa kali transisi penggunaan kode KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan klasifikasi aktivitas bisnis global. Berikut adalah riwayat penggunaan KBLI dalam sistem OSS dari awal hingga tahun 2025. 1. Era KBLI 2017. Digunakan tahun 2018 September 2020, saat OSS pertama kali diluncurkan, versi 1.0 dan 1.1. Standar yang digunakan adalah KBLI 2017. Dasar hukum, Peraturan BPS nomor 19 tahun 2017. Karakteristik, merupakan penyempurnaan dari KBLI 2015. Kode ini digunakan ketika sistem OSS masih berbasis izin komitmen, di mana pelaku usaha mengunduh izin terlebih dahulu dan memenuhi komitmen kemudian struktur, terdiri dari 5 digit kode yang menjadi dasar pengisian data di OSS V1.1. 2 Masa transisi dan peluncuran KBLI 2020, September 2020-2021, Badan Pusat Statistik, BPS, merilis KBLI 2020 untuk mengakomodasi jenis pekerjaan baru, terutama di bidang digital dan ekonomi kreatif yang belum tercakup di versi 2017. Dasar hukum, Peraturan BPS nomor 2 tahun 2020 perubahan signifikan, terdapat penambahan sekitar 216 kode KBLI baru, total menjadi 1.790 kode. Banyak pergeseran definisi pada sektor jasa, teknologi informasi, dan e-commerce. 3 Era OSS RBA dengan KBLI 2020, 2021 sekarang 2025. Sejak Agustus 2021, saat sistem berubah menjadi OSS berbasis risiko, RBA, penggunaan KBLI 2020 menjadi wajib dan terintegrasi penuh integrasi risiko. Di era ini, setiap kode 5 digit dalam KBLI 2020 telah dipetakan oleh pemerintah ke dalam 4 tingkat risiko, rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Kaitan dengan NIB, pilihan kode KBLI 2020 di sistem OSS menentukan secara otomatis dokumen apa yang akan terbit, apakah hanya NIB, atau perlu sertifikat standar izin. Kondisi 2025, hingga Desember 2025, KBLI 2020 masih menjadi standar utama yang digunakan. Setelah BPS merilis KBLI 2025 pada 18 Desember 2025, implementasinya ke dalam sistem OSS dilakukan secara bertahap untuk memastikan keselarasan dengan regulasi perizinan terbaru. Berikut adalah poin-poin penting mengenai kapan dan bagaimana KBLI 2025 diterapkan. 1. Waktu penerapan, timeline, awal sosialisasi. Sejak awal Desember 2025, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian dan Kementerian Investasi telah menetapkan KBLI 2025 sebagai kode kunci
untuk layanan perizinan di bawah rezim PP nomor 28 tahun 2025 integrasi sistem. Sistem OSS mulai mengadopsi struktur baru ini secara teknis segera setelah rilis resmi BPS untuk mendukung proses perizinan berusaha berbasis risiko, PBBR, yang lebih akurat. Acuan Sensus Ekonomi 2026, KBLI 2025 akan digunakan secara penuh sebagai standar klasifikasi dalam Sensus Ekonomi 2026. Berikut gambaran pembuatan NIB dari waktu ke waktu sejak OSS diluncurkan, 2018 sekarang, disusun ringkas dan kronologis agar mudah dipahami, khususnya bagi pendamping UMKM. Perkembangan pembuatan NIB sejak OSS diluncurkan 1. Era pra-OSS, sebelum 2018. Sebelum OSS, perizinan usaha dilakukan terpisah-pisah di berbagai instansi. SIUP, TDP, izin lokasi, izin usaha sektor tertentu. Prosesnya lama, manual, dan tidak terintegrasi. 2. OSS versi 1.0, 2018. Pada 2018, pemerintah meluncurkan OSS, Online Single Submission, untuk pertama kalinya. Ciri utama. Munculnya NIB, nomor induk berusaha, sebagai identitas tunggal usaha. NIB menggantikan SIUP, TDP. Proses lebih cepat dan online. Kelemahan. Banyak izin terbit otomatis tanpa verifikasi lapangan. Tidak berbasis risiko. Data KBLI dan lokasi belum terintegrasi dengan tata ruang. 3. OSS versi 1.1, 2019-2020. Penyempurnaan dari versi awal. Perubahan. Perbaikan teknis sistem. Penyesuaian KBLI 2017, KBLI 2020. Sinkronisasi awal dengan instansi teknis. Namun, konsep izin masih belum berbasis risiko. 4. OSS RBA berbasis risiko, Agustus 2021. Transformasi besar melalui UU Cipta Kerja. Perubahan mendasar. Perizinan berbasis tingkat risiko usaha. Risiko rendah, cukup NIB. Risiko menengah NIB sertifikat standar. Risiko NIB izin. UMK semakin dipermudah. Pendamping UMK mulai memegang peran penting. 5. OSS RBA penyesuaian integrasi akhir 2025. Sistem semakin detail dan ketat. Ciri penting. Integrasi dengan tata ruang, RDTR, lingkungan, kementerian lembaga teknis. Mulai muncul kendala. Lokasi tanpa RDTR, NIB risiko menengah tidak bisa diproses. UMK tetap bisa terbit jika risiko rendah. 6. OSS pasca penyesuaian PP 28/2025, 2025 sekarang. Tahap penguatan regulasi dan validasi. Kondisi saat ini. Sistem lebih ketat dan presisi. Tidak semua usaha bisa langsung jadi. Beberapa UMK tetap wajib bayar PNBP. Harus menunggu kejelasan RDTR. Pendamping wajib update, karena aturan cepat berubah. Sistem OSS sering disesuaikan. Kesimpulan. Pembuatan NIB tidak stagnan, tetapi terus berkembang. Dari manual online. Dari umum berbasis risiko. Dari longgar terintegrasi dan ketat. Pendamping UMK yang tidak update akan tertinggal. Sementara yang rutin belajar akan tetap relevan dan dibutuhkan. Berikut catatan lepas teknis pembuatan NIB dari waktu ke waktu, disusun mengalir, santai, dan mudah dipahami untuk pendamping UMK. Catatan teknis pembuatan NIB, dulu dan sekarang. Di awal kemunculan OSS versi 1.0 dan 1.1, proses pembuatan NIB masih sangat sederhana. Pendaftar diminta mengisi data dasar berupa nama, nomor telepon, email, tempat lahir, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir. Setelah data dikirim, sistem OSS akan mengirimkan notifikasi ke email yang didaftarkan. Dari email tersebut, pendaftar memperoleh username dan kata sandi untuk masuk ke sistem. Namun proses belum selesai, karena akun harus diaktifasi terlebih dahulu melalui tautan yang dikirimkan ke email. Memasuki era OSS RBA, Risk-Based Approach, mekanisme pendaftaran berubah cukup signifikan, khususnya bagi usaha orang perorangan. Identitas utama yang digunakan adalah NIK. Pendaftar dapat memilih menggunakan nomor WhatsApp atau email, salah satu saja. Setelah memilih, sistem akan mengirimkan kode OTP ke kontak yang dipilih. Kode OTP tersebut dimasukkan ke sistem sebagai tahap verifikasi, kemudian pendaftar melanjutkan pengisian data usaha. Data pribadi yang diisi antara lain nama sesuai KTP, tanggal, bulan, dan tahun lahir, serta alamat. Proses ini lebih cepat dan minim kesalahan karena sebagian data otomatis tervalidasi dari NIK. Setelah dilakukan berbagai penyesuaian pada OSS RBA, khususnya terkait integrasi lintas sistem, mekanisme pendaftaran kembali mengalami perubahan. Untuk usaha orang perorangan, pendaftaran kini bisa dilakukan dengan email atau nomor WhatsApp, namun keduanya tetap diminta oleh sistem. Jika daftar menggunakan email, nomor telepon tetap wajib diisi. Sebaliknya, jika daftar menggunakan nomor WhatsApp, email juga tetap harus dicantumkan. Hal ini dilakukan agar data pelaku usaha dapat terintegrasi dengan sistem lain,
Salah satunya AMDALNet untuk kebutuhan lingkungan. Dari sini terlihat bahwa teknis pembuatan NIB terus berkembang, bukan semakin rumit, tetapi semakin terintegrasi dan akurat. Inilah alasan mengapa pendamping UMK harus selalu update, karena pola lama tidak selalu bisa diterapkan di sistem OSS yang terbaru.